Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Maulana Akbar Karimatullah di acara Bincang Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengangkat tema yaitu jadikan setiap langkahmu senantiasa berpahala. Nah, dan kesempatan ini kita didatangi tamu spesial, yaitu dari Ketua KPIT, namanya Mas Ahmad Maulana Ya. Akbar Ibrahim. Bagaimana kabarnya Mas Ahmad? Alhamdulillah sehat, Ah, Masya Allah. Masya Allah. Gimana ini puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar, lancar. Alhamdulillah ya. Ya, Eh, Baik Mas Ahmad, KPIT itu organisasi apa? jadi KPIT itu organisasi salah satu organisasi di Man Satu Karanganyar. KPIT itu singkatannya dari Kelompok Bina Iman dan Takwa. Ya, kalau di sekolah selain Man Satu Karanganyar, di luar Man Satu Karanganyar, KPIT itu biasanya dikenal sebagai organisasi rohis. Ya, sama-sama aktif di bidang keagamaan juga. Oh, jadi KPIT itu adalah rohis ya Ya, pada rohis. istilahnya. Oke Mas Ahmad, prokernya KPIT itu bagaimana? Prokernya kan karena kita aktif di bidang keagamaan, kita aktif untuk menertibkan sholat, kita mempunyai jadwal untuk mengisi khotib Jumat. Untuk laki-laki, untuk perempuan kita punya itu jadwal kajian nisa. Kajian nisa itu biasa digunakan untuk perempuan yang sedang berhalangan atau tidak sholat. Jadinya dikumpulkan untuk mendapatkan kajian saat hari Jumat itu, saat yang lain sholat. Jadi yang perempuan itu kajian nisa, Oh, mengikuti kajian nisa. oke Mas Ahmad. Eee, jadi dalam kegiatan KPIT itu salah satunya kan ada juga dakwah Ramadan. Ya, Nah, dakwah Ramadan itu sistemnya bagaimana? dakwah Ramadan itu mungkin acara paling besar di KPIT juga, dan itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Kita nanti langsung terjun ke masyarakat, Mas. Jadi nanti kita di sana mabit bermalam di masjid, ya nanti ditentukan masjidnya, kita di sana menyebarkan Islam. Jadinya kayak berbagi ilmu lah, sharing ilmu. Jadi tolabul ilmi kalau dalam istilahnya. Kalau kita nanti banyak acara di sana kayak nanti ada kultum, ada kajian, ada mungkin ada tampilan-tampilan kayak pentas Islam, hadroh, pidato bahasa Arab mungkin ada juga, dan mungkin ada lomba-lomba untuk TPQ anak adik-adik TPQ di sana juga masih Oh, banyak lagi. Masya Allah, sangat Insyaallah. besar dan Mewah. proker yang sangat megah sekali ya di dalam suatu organisasi Man Satu Karanganyar. Baik Mas Ahmad, dalam tema kita tadi yaitu adalah jadikan setiap langkahmu senantiasa berpahala, ya kan? Ya. Nah, eee, apa saja contohnya dan penjelasannya? Ya. Jadinya kan kita bisa melakukan di Ramadan itu hal-hal yang bermanfaat, kayak kita bertadarus Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, kita bersedekah kepada orang lain, kita beriktikaf di masjid, berbanyak berzikir, terutama kita membantu orang tua juga itu dihitung pahala juga. Oh, ya. Eee, Salah satu contohnya itu bagaimana? Itu kan contohnya itu kan ada, tadarus tadi kan, Ya. ya sholat sunnah ya kan. Hmm. Nah dari tadarus itu tadi kan, bagaimana cara metode, menghafalkan, menghatamkan Ya. menghatamkan Al-Qur'an dalam 30 hari selama Iya, bulan jadi Ramadan. kan di Al-Quran itu terdapat 30 juz, dan kita di Ramadan itu berpuasa selama 30 hari. Kita terapkan one juz, satu hari satu juz. Jadinya setiap kita ba'da sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu biasanya ba'da tarawih itu kita selipkan dua lembar dua lembar Al-Quran untuk membaca. Jadinya kita bisa selesai satu hari satu juz. Insya Allah kita bisa khatam dalam akhir Ramadan. Oke. Baik, saya punya sedikit cerita nih Mas Ya. Ahmad. Cerita sambil, ada pertanyaannya ya. Nah, dalam Ramadan itu kan, dalam berpuasa sih, dalam berpuasa itu kan, eee,
tidur itu adalah ibadah. Iya. Nah, saya punya temen nih, punya temen, dia itu kalau pas puasa, pas libur nih ya, Iya. nah pas libur itu kan kosong tuh, nah Mhm. nggak ada kerjaan atau gimana. Nah, dia itu dari habis subuh sampai menjelang duhur itu tidur. Nah, bagaimana pendapatnya Mas Ahmad? Jadi kan orang tidur dalam puasa itu dihitung pahala juga. Sudah dijelaskan juga dalam hadis Imam Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Jadi orang tidur di saat puasa itu dihitung pahala. Tapi kalau kita terus-terusan tidur itu dianggap sia-sia. Karena kita tidur, tidur, tidur terus itu dianggapnya kan nggak ngapa-ngapain, terus dihitungnya juga sia-sia. Daripada kita tidur, kita bisa menerapkan kayak tadi, kita melakukan hal-hal yang positif. Kayak kita bertadarus Al-Quran, kita berinteraksi sama orang lain, bersedekah mungkin, kita bisa mendengarkan kajian seperti dakwah Ramadan ini, seperti bincang Ramadan ini kan kajian, kita bisa mendengarkan kajian seperti ustadz-ustadz, ya banyak ustadz yang mungkin kita bisa mendapatkan ilmu darinya, daripada kita tidur terus. Jadinya tidur itu berpahala tapi kita ada batasan tidurnya, nggak sampai kita harus kayak dari subuh ke duhur tidur, nanti habis duhur tidur lagi sampai asar, asar sholat, sampai habis sholat nanti tidur lagi sampai maghrib. Itu hitungnya sia-sia puasa kita, walaupun kita tidurnya ibadah tapi dihitungnya sia-sia karena kita tidur terus-terusan itu membuang banyak waktu. Oh, iya iya. Baik, terima kasih. Dari cerita itu tadi, ya kan, bisa kita simpulkan itu kalau tidur terus ya kan, itu kan tidak mendapatkan, dapat sih pahalanya, tapi alangkah baiknya kita itu, mengisi dengan mendengarkan kajian, membaca Al-Qur'an, ataupun kalau setelah subuh itu lebih baiknya itu membaca Al-Qur'an ya? Nah, Iya, membaca Al-Qur'an, setelah itu, kita sholat duha, setelah sholat duha, baru kita melakukan aktivitas lainnya selain tidur gitu, jadi lebih bermanfaat. Nah, saya ada cerita juga nih. mhm, Nah, itu teman saya kan suka mancing. iya. Nah, suka mancing. Nah, mancing mancing itu hukumnya itu kan, ya nggak ada hukumnya sebenarnya mancing itu. Nah nah mancing itu, eee, ber selama bulan Ramadan itu dapat pahala atau akan mendapatkan dosa sebenarnya? Sebenarnya kalau mancing itu kan nggak ada hukumnya sama sekali karena itu juga melakukan aktivitas. Tapi kalau kita mancing, kita kan nunggu nih ikan nggak dapet pancingannya, nggak nunggu kan, nunggu lama nggak dapet. Kalau istilahnya anak-anak itu boncos, Mas. Jadi kalau kita mancing tapi bengong ngelamun sambil nunggu ikan itu kita nggak dapat apa-apa, hidungnya sia-sia. Tapi kalau kita mancing, kita selipkan sambil menunggu ikan, lagi nunggu pancingan kita dapat ikan, kita selipkan berzikir, baca Quran, mungkin bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu kita dihitungnya pahala. Udah dapat ikan, dapat pahala, jadinya double. Wow, masya Allah, itu sangat recommended sekali ya bagi teman-teman yang suka mancing. Nah, eee, ini, sebuah pertanyaan lagi, Mhm. eee, ap hal-hal yang negatif yang tidak dibolehkan selama bulan Ramadan itu apa aja? Ya kayak tadi itu kita membuang waktu sia-sia, terutama kita kayak kan terutama kita itu cowok-cowok nih, suka berkata kotor, apalagi kalau lagi push rank, lagi main, lagi lost streak, lagi bintangnya turun, malah yang kalah kan biasanya kata-kata mutiaranya keluar. Nah, daripada kita kayak istilahnya misuh ya, daripada kita misuh-misuh, kita lebih baik kalau kalah, kalau lagi lost streak itu kita selipkan dengan istighfar. Jadinya kalau kita lagi frustasi, lagi itu, kita ingat Allah. Jadinya kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kalau kita lagi main, daripada membuat keluar kata-kata kasar, kata-kata miso, lebih baik kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi hampir sama dengan mancing tadi ya? Nah, Iya. jadinya ya Allah. Ini ada juga nih, Heeh, di sekitar kita itu kan, pemuda-pemudi mhm. banyak yang suka alias ya berpacaran lah. Ah, Nah, pacaran. bagaimana pacaran di bulan pacaran tapi di bulan Ramadan, puasa? Nah, jadi hitungannya kita itu
kan ada nih tren di TikTok ini, siap menerima papmu kenahmu. Wah, ya itu. Itu hitungannya juga kan sudah jelas kan, dijelaskan dalam Al-Qur'an pacaran itu dosa, wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekati zina. Jadi pacaran itu dari segi apapun, dari sisi apapun itu tetap dihitung dosa. Sekalipun kita melakukan dengan kebaikan, istilahnya kita berangkat bareng ke masjid, tapi gandengan tangan nih. Waduh. Waduh, parah itu. Kita tapi pacaran, tapi kita buat kebaikan kayak sholat bareng, kayak kita buka bersama bareng, kayak apa itu, sebenarnya itu kan dari segi apapun pacaran itu haram. Ibaratnya kalau kita melakukan itu, ibaratnya kayak daging babi dicuci sama air zam-zam, itu suci tapi hukumnya tetap haram. Jadi intinya dari segi apapun pacaran itu dilarang, haram, tidak boleh pacaran sebelum nikah. Oh ya, jadi begitu penjelasannya dari Mas Ahmad tentang Ya, berpuasa tapi tetap berpacaran. Nah, ya ampun, itu sangat miris sekali ya pemuda sekarang itu. ampun. Oh, ya ampun. Baik, tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada sebuah pesan atau kesimpulan kata-kata mungkin dari Mas Ahmad? Mungkin karena kita sebagai remaja, kita tata niat kita, tata hati kita, semoga kita di bulan Ramadan mendapatkan rahmat, hidayah. Semoga kita bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Semoga dalam bincang ini bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua dan Amin. ilmu yang bisa menyebarkan, dan semoga kita itulah masuk surga sama-sama, nanti kita di dunia bersama, di akhirat kita bisa bersama. Nah, sebelumnya aku punya kata-kata nih Nah, apa dari itu kesimpulan kata-katanya? nih buat remaja-remaja. Belajarlah dari kehidupan, berusaha untuk masa depan, berdoa kepada yang Maha menentukan. Wih, Masya Allah, sangat keren sekali Mas Ahmad kata-katanya. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah menonton video ini. Semoga pembicaraan kita tadi dalam Bincang Ramadan ini menjadi eh, hal-hal yang baik dan semoga bisa diambil hikmahnya. Nah, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dari saya dan Mas Ahmad, mohon dimaafkan. Jangan lupa klik like, komen yang baik, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan share ke teman-teman Anda supaya lebih luas jangkauan kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.